Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Semuanya rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitas, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Wow, di sini hujan terus-terusan dari semalam teman-teman, luar biasa dingin sekali. Ini masih hujan ini. Kemana-mana saya tadi pagi antar anak sekolah juga hujan. Waduh, mantap nih. Alhamdulillah ya. Berkah Indonesia, insya Allah subur makmur. Ya, mudah-mudahan ke depan terutama di tahun ini kita semakin diperlancar segalanya, dipermudah segalanya, tentunya tetap semuanya kita mengharapkan alhasil berkah selalu ya. Oke. Ini teman-teman yang pertama. Nah, ini udah lama ini ya, teman-teman, udah tersebar lama juga. Apa namanya? Ya memang ngeri sih. Kalau kalau baca bahasanya ngeri juga ya. Di sini kok gambarnya mirip gitu ya. Ada yang cocokologi lah ya. Kayak gini nih. Artinya cocokologi ya emang hampir mirip lah gitu kan. Tapi kan namanya apa namanya art begini dengan real foto kan belum tentu juga. Artinya belum tentu juga orang yang dimaksud gitu kan. Tapi kalau memang di kata-katanya ini maksudnya memang agak-agak ngeri gitu ya. Kan bahasanya di sini kan apa namanya investor Bitcoin gitu ya. Itu apa namanya arcading, jadi the weight, jadi memikul beban lah, memikul beban kepercayaan kripto di pundak mereka katanya ya, in their shoulder. Jadi apa namanya, iya, pundak mereka itu siapa? Nggak tahu, gitu teman-teman. Saya juga nggak tahu pundak mereka itu maksudnya siapa. Karena apa namanya? Ya banyak, pundak orang kan banyak, gitu ya. Jadi emang kalau bahasanya ngeri ya. Jadi para investor itu menaruh kepercayaannya di pundak mereka. Tapi di sini ada gambar someone, seseorang. Nah, ini kan cocokologi aja, kebetulan mirip gitulah ya. Tapi seru aja sih, ngelihatnya seru gitu. Oke, lanjut. Berita terkini pinatu ke dunia. Nah, ini kripto kata dari akun Crypto Investigator kalau nggak salah ini. Dalaman juga berita terkini pinatu ke dunia, kemitraan nasional yang lebih banyak aplikasi yang dibangun oleh tim ini ditunda katanya gitu ya. Banyak aplikasi yang dibangun oleh tim ini ditunda menunggu peluncuran jaringan terbuka yang bersejarah. Peluncuran jaringan terbuka diharapkan antara Februari dan Maret. Nah, ini kan diharapkan antara Februari dan Maret menurut tim inti di video saya. Sementara di video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa memang kalau untuk Januari tidak mungkin. Karena kenapa? Kan jelas Kortim mengatakan bahwa untuk penyerahan KYC dan lain sebagainya itu diperpanjang, juga migrasi diperpanjang sampai 31 Januari. Jadi artinya kalau dalam masa itu nggak mungkin ada open network gitu teman-teman ya. Nggak mungkin ada open network di sini. Crypto Investigator juga bilangnya katanya antara Februari dan Maret. Tetapi kalau untuk penyelesaian KYC dan migrasinya di akhir Januari, ketika memang untuk semua utilitas atau platformnya belum ready, itu sudah yakin 1000% saya butuh waktu. Nggak mungkin dalam 1 kali 24 jam 80 aplikasi rampung rapi semua, setahu saya. Jadi makanya di video sebelumnya juga saya bilang kemungkinan untuk Februari ini fokus integrasi ya, kayak gitu. Makanya saya sih untuk asumsi saya pribadi memang ke Maret gitu, karena memang integrasi antar developer ini kan ada yang kadang 1 kali 24 jam sudah terintegrasi, ada yang kadang 3 hari, ada yang mungkin developernya lagi ngapain gitu, susah dikontak atau bagaimana, belum diintegrasikan juga, ada yang nyampe seminggu, ada yang 2 minggu, tergantung juga tingkat kesulitan integrasi mereka. Platform-platform ini kan yang ditampilkan di Piplosa kemarin 20 kan gitu. Nah, ini perlu perapian juga dong. Kemudian Kortim juga perlu pelepasan daripada label unverified-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini antara kalau di sini ya. Nah, tapi ini teman-teman ada juga nih yang ini sebenarnya saya melihat udah lama nih. Udah agak lama juga ngelihat kalau nggak salah ya, tapi ini karena nggak ada tanggalnya juga. Ini ada yang nge-share juga mungkin takutnya di beberapa grup ya di luaran sana. Di sini kan ada
atas nama Fireside Forum ya. Di sini ada alamat websitenya fireside.pnet.com. Nah, di sini kan mengatakan di sini juga ada exchange. Katanya di sini kita memahami bahwa exchange di masa depan ini adalah salah satu yang betul-betul diharapkan atau dinantikan oleh komunitas ini. Untuk masalah exchange juga memang tidak ada disinggung oleh core team, belum pernah nemu saya kalau untuk di websitenya. Karena kan saya gini, kalau untuk Fireside Forum ini kan memang lebih kepada media sosial ya, media sosial. Dan kalau media sosial yang di Web2 itu kan ada X-nya, jadi ada akun resmi dari Pi Network ini. Dan di sana pun untuk jenis media sosial Core Team itu kan jarang update teman-teman ya. Kalau di medsos itu Facebook juga, jadi mereka lebih di website mereka. Karena kalau asumsi saya, mereka kenapa menyampaikan segala sesuatu itu diutamakan website itu karena memang mereka akan mampu menjelaskan secara detail. Kalau di medsos mungkin terbatas, jadi lamannya juga halamannya terbatas, tidak bisa detail, tidak bisa jelas. Jadi mereka cukup sekali menjelaskan, selesai sudah, lu baca lu pahami. Kalau lu nggak mau ngulang baca, lu nggak paham, ya udah lu nggak usah nanya lagi karena udah kasih semua penjelasannya kan gitu. Jadi kalau saya sih melihat seperti itu. Nah kalau di versi ini saya juga agak-agak ya entah juga sih kalau emang saya nggak karena memang saya juga jarang buka Fireside ya. Gitu. Jadi di sini ada in the next week katanya. Minggu depan kami akan mengumumkan update untuk informasi Open Mainnet ya. Dan fitur-fitur yang akan datang. Jadi minggu depan. Nah ini sementara di share. Kadang-kadang gini teman-teman ya, di medsos itu yang harus kita perhatikan adalah ada info share di 2 tahun yang lalu di share ulang di tahun ini dengan menghilangkan tanggal dan sebagainya. Itu ada juga. Akhirnya seakan-akan dan momennya kebetulan mirip pas gitu. Jadi kayak misalkan ini sekarang apalagi nih mau open network Pi Networknya, sementara main itu kan sudah. Nah disebar lagi dengan bahasa-bahasa yang persiapan open mainnet di 2021, akhirnya keluar lagi sekarang misalkan kayak gitu tuh harus jeli teman-teman ya. Dan ini saya cek tadi di Fireside Forum juga nggak nemu ya, nggak dapat untuk masalah pemberitahuan bahwa akan ada di Januari di minggu-minggu ini katanya. Untuk tanggal ya, di sini kan ada ditulis tanggal penentuan daripada open mainnet katanya begitu tulisannya di sini. Ya silakan aja teman-teman ini di screenshot diartikan. Karena khawatir bukan apa-apa. Ini menimbulkan rasa penambahan penantian yang semakin membesar. Ketika itu tidak terjadi, kecewanya pun besar. Jadi kita harus lebih soft lagi, lebih slow lagi, tapi kita paham, tapi kita mengerti itu saja sih. Makanya kan banyak di luar sana info-info yang berseliweran atas dasar ya itu, jadi seakan-akan betul ya, semacam kayak pengkodean ya. Ya kodingan itu kan banyak ini itu segala macam. Bagi kita orang awam yang kita sendiri tidak terbiasa dengan mengatur atau membuat codingan, itu mendapatkan penjelasan sepintas aja seakan-akan wow gitu ya. Nah tapi di belakang itu kita nggak pernah tahu. Orang awam seperti kita yang tidak sering membuat codingan, kita tidak pernah tahu yang membuat itu siapa ya. Karena codingan itu siapapun bisa membuat. Anak SD pun banyak pembelajaran codingan untuk anak SD kan gitu. Jadi kita harus lebih jeli. Apakah sejauh ini yang kita pahami mengikuti jalur Pi Network dari mulai 6 tahun yang lalu sampai saat ini, apakah seterbuka itu core team kepada komunitas? Artinya memang di sini core team cukup transparan, cukup tapi tidak totally. Artinya totally sampai codingannya pun di-share gitu. Seperti itu. Itu kan bukan core team yang nge-share, itu kan hanya pionir-pionir saja. Dan itu pun tracingnya apakah betul dari link terkait resmi dari codingan Core Team. Walaupun memang basically di sini open source ya, siapapun bisa mengakses. Intinya hal semacam itu teknis is okay, hanya untuk pembelajaran saja, tetapi tidak serta-merta untuk dijadikan asumsi penetapan sesuatu dan penekanan memberikan sebuah kepastian kepada orang lain. Ini yang khawatir gitu teman-teman ya.
Jadi makanya saya dari awal juga mengajak, yuk teman-teman kita belajar aja, kita pahami saja bahwa oh model seperti ini tuh codingan namanya. Oh ini, oh kayak gini. Oh untuk penetapan stablecoin tuh jenis codingannya begini. Integrasinya kemana, ya? Itu nggak apa-apa, itu bagus gitu loh. Jadi saya tidak ini gitu loh. Masalah itu justru bagus. Dan itu apa namanya buat nambah wawasan pemahaman seperti itu. Namun maksudnya secara fiksasinya kita harus betul-betul recheck ulang kalau disangkutkan kepada kepastian sebuah proyek yang kita jalani. Artinya jangan dimakan mentah-mentahin ya, gitulah simpelnya ya. Nah, seperti ini kan kalau teman-teman saya cek di white paper ya, saya cek white paper kan belum ada pembaruan ulang karena memang white paper ini dari sejak original di 2019 yang saya tahu memang baru diupdate di 2021 ketika open mainnet ya, bukan open network tapi open mainnet di 2021 akhir. Nah itu ada diumumkan oleh core team bahwa ada pembaruan white paper gitu. Saat itu saya buat konten, ingat 2021 akhir itu, bahwa oh ketika memang ada white paper baru dan roadmap baru berarti belum mainnet belum open network ya, belum betul-betul 100% fix muncul ke permukaan. Saat itu saya jelasin, ada videonya, udah lama banget gitu. Jadi nah ini ketika saya klik ya di 2021 kita saya lihat juga tidak ada penjelasan tentang Fireside Forum tentang apa namanya ya tentang bukan tentang ini ya, ini tentang itu, tentang apa namanya, sorry tentang token yang rame dibicarakan, yang token di Fireside Forum itu ya, ini nggak ada. Nah kalau untuk ini, kalau untuk apa namanya open network di white paper juga tidak ada penanggalan ya, tidak ada penanggalan, tidak ada bulan yang pasti dan sebagainya, tidak ada juga gitu teman-teman ya. Oke, kemudian itu untuk apa tadi? Untuk informasi ya. Ini jadi di sini aja udah beda ya. Ini dari si Crypto Investigator dan ini juga dari info yang tersebar begitu saja di Fireside Forum ya. Ketika teman-teman kalau penasaran di Fireside Forum silakan aja cari. Kemudian di white paper silakan cari, di websitenya ya. Maksudnya di websitenya Core Team juga silakan cari. Untuk keterangan ini kan nggak ada juga. Nah, kemudian yang untuk ini, nah ini rame juga nih token, buy token with P. Nah, jadi ada teman kita, ya abang kita yang kasih komentar bahwa ya nggak usah rempong lah gitu katanya. Token itu gem. Nah, artinya ya kalau kita pahami bisa seperti itu. Artinya token ini di Pi Network tidak ada penjelasan dari core team akan masuk bursa. Ini yang apa ya? Saya juga dulu pernah saya sampaikan bahwa mungkin kalau sejak awal Pi Network mencantumkan di sini di apa namanya? Di sini nih di white paper tentang tokenomic daripada Fireside ini, berarti satu white paper di sini ada. Kalaupun memang di sini white paper tidak ada, berarti untuk token Fireside ini harus ada white paper tersendiri sama roadmap tersendiri. Setahu saya sih begitu biasanya. Nah, tapi kalau memang itu bawaan Pi, artinya ada di white paper harusnya. Kalau mau dipisah white paper baru berarti terpisah. Karena gini teman-teman, kalau memang ini token di Fireside ini kan sebenarnya hanya untuk forum ya. Yang saya pahami sih token ini hanya untuk legalitas bahwa penghuni daripada Fireside ini betul-betul real manusia. Karena ketika robot dia tidak bisa komentar kalau dia tidak punya token ini. Dia tidak bisa mendelete atau mengedit kalau tidak punya token ini. Jadi semua dikunci di token Fireside ini. Semua di lock. Jadi penggunaan apapun itu di medsos Fireside ini melibatkan token Fireside ini. Gitu loh. Bagaimana cara memiliki token Fireside ini? Kita beli. Ini 1 Pi 100 token, 10 Pi 1000 token, 100 Pi. Nah, adapun orang kan rata-rata begini, karena saking euforia, saking penasaran 1 Pi berapa, 1 Pi berapa, sampai sekarang. 1 Pi berapa sih sebenarnya, sampai akhirnya mengait-ngaitan dengan token yang ada di Fireside. Ini aja 100, 1 Pi 100. Berarti berapa kira-kira harganya? Kalau ini, jadi
terus ada pemisah segala macam. Sementara ya token Fireside ini sendiri core team belum ada menjelaskan bahwa secara detail tokenomik daripada Fireside ini. Nah, tokenomik ini sendiri yang kita pahami adalah dia akan memiliki nilai tentunya. Dan banyak ya para YouTuber mungkin yang menyampaikan bahwa ini akan masuk bursa katanya. Ya, ada lagi yang mengatakan seperti itu, padahal core team sendiri belum pernah menyampaikan bahwa token Fireside suatu saat akan ada di bursa. Belum. Saya belum dengar tuh Nicholas ngomong kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa aja ke depannya. Tapi untuk saat ini kita jangan berpikir ke situ dulu gitu loh. Lawong pi aja belum kelar kok. Ini diselesaikan dulu. Nah, kalau ini kita anggap aja seperti abang kita bilang di komen gem, anggap aja seperti itu. Karena fungsional gem ini atau poin lah sebenarnya ya. Ini ya token di sini ibarat kata poin dalam satu aplikasi atau satu game. Nah, poin ini adalah benar-benar memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada penggunanya, karena menggunakan poin ini kita mau komen, kita mau share foto, mau apa segala macam, kita bayar pakai poin ini gitu loh. Jadi untuk mendapatkan poin ini ya kita harus beli oleh Pi. Jadi kalau misalkan nanya harga ya Pi-nya belum ada harga. Ini juga apa ya? Kalau kecuali kalau ini tokenomiknya jelas, detail daripada tokenomiknya jelas. Misalkan kayak PCM udah ada di Digital Exchanger sekian dolar misalkan. Ya. Nah, ini juga kalau misalkan ini duluan nih meluncur di apa namanya? Ada juga tuh yang menyampaikan di komentar katanya yang masuk bursa ini bukan Pi loh. Itu kalau mohon maaf ya berarti beda pemahaman. Kalau buat saya beda pemahaman, ngaco lagi malah. Jadi bukan Pi katanya, tapi yang ada di bursa ya 100 token kan. Nah ya Pak, sorry, yang token Fireside ini yang masuk bursa. Ya terus Pi mau kemana? Masa terbalik ini jadi gem, nah ini yang ini jadi gem, yang ini jadi jadi koin utama masuk bursa. Aduh, malah aneh lagi itu. Jadi itulah intinya, saking jadi gini teman-teman, banyak banget jadi heboh, banyak nanya ini gimana Bang? Banyak yang nanya Mas saya gimana token Pi. Saya bengong loh. Token Pi yang mana ya? Karena setahu saya Fireside ini memang disebutnya token, tapi ini berupa satu poin sebuah poin untuk melakukan apapun yang ada di Fireside kita. Kita punya akun nih, ya seperti itulah. Nah, belinya pakai Pi. Tapi kalau saya mungkin ya karena terbiasa token ini lebih cenderung, kalau saya berpikir cenderung kepada lebih ada tokenomiknya yang arahnya ke bursa. Mungkin ya banyak kan project kan banyak token rata-rata kan di L2 teman-teman ya. Kalau untuk kelas-kelas ALT koin ya cryptocurrency itu rata-rata di L1 ya. Kalau token biasa itu rata-rata di L2 mereka. Nah, saya pikir kemarin tuh mikir token Pi katanya. Wah, token Pi. Apa benar ada gitu. Core team bikin, orang Pi aja belum kelar gitu kan. Atau mungkin bebarengan, saya awalnya gitu. Oh, ternyata yang ini pernah saya bahas dulu. Yang ini pernah saya bahas dulu bahwa ya seperti itu fungsinya, dan ini belum ada informasi. Ketika pun memang nanti ada ya kita lihat ini dulu rapi selesai ya. Kalau ini sudah mainnet, kalau Pi Network mau mentokenomikan di bursa untuk Fireside ini mungkin bisa, tetapi sementara ini harus open network dulu gitu loh teman-teman. Ya sekarang kan kalau misalkan ini udah ada penetapan, anggaplah maaf ya teman-teman ya, anggaplah bagi komunitas yang mengusung GCP, berarti kita buat komen aja mahal banget dong. Berapa gitu ya. Nah, jadi jangan dulu berpikir ke situ, makanya saya bilang, biar nggak stres, biar nggak pusing, biarkan yang penting kita punya akun, kita punya Pi gitu loh. Kita punya akun Fireside, kita punya Pi. Kalau mau beli dari sekarang ya silahkan. Tapi sejauh ini tokenomiknya tidak ada, belum ada detail tokenomiknya. Makanya banyak yang asumsi bikin sendiri, katanya ini bakal masuk bursa segala macam, sementara Pi nggak bakalan ada di bursa. Yang ada bakalan di bursa adalah Fireside. Ngaco, kebalik gitu loh. Bingung saya. Jadi pemahaman yang ngarang bahkan lebih tahu daripada core team ini, yang kadang-kadang mancing saya komen bikin video juga. Gitu loh. Di sini aja kan nih, satu token untuk satu iklan. Kita nonton satu iklan, kita dapat satu token Pak. Jadi kalau misalkan kita nggak beli pun nggak usah khawatir teman-teman, ini gratisan ada kok.
teman-teman tinggal nonton satu ya sehari. Kalau teman-teman rajin nih sehari dibolehin misalkan nonton 5 kali iklan aja udah 5 token dapat ya, bisa lah komen-komen kan gitu. Ini kalau teman-teman mau jadi moderator ya silahkan aja gitu teman-teman ya. Jadi kalau nanya ke saya itu bagaimana token Pi bang, iya sorry, memang ini token with Pi, token bukan token Pi sebetulnya, ini token Fireside ya, token medsos. Kendati pun mau meluncur ke bursa atau tidak, itu sampai saat ini belum ada penjelasan dari core team terkait detail tokenomiknya, itu intinya. Kalau itu belum kita dapat dari core team, nggak usah mikir ke sana dulu, jauh ya. Kita fokus Pi aja dulu ya. Pi kita tunggu ya, open network kita lihat price-nya berapa nanti, itu aja. Oke ya. Oke jadi teman-teman, saya rasa mohon maaf bila ada salah-salah kata nih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Lagi-lagi ya silakan saja teman-teman cari informasi ya seperti itu jadinya. Mungkin nyari-nyari ini segala macam, dan kebetulan kadang-kadang orang yang seru analisa kan, oh ini begini, ini 100 token berarti berapa 1 Pi, wah ini yang masuk bursa kayaknya ini ya. Kita jangan itulah, kita tunggu informasi dari core team aja ya. Oke itu aja, mohon maaf nih kalau ada salah-salah asumsi atau salah-salah pemahaman ya, itu murni dari diri saya. Silahkan kolom komentar koreksi saja ya. Oke gitu aja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.